Kebakaran melalap rumah 2 lantai yang berada di Jalan Seroja, Medan, Sumatera Utara pada Rabu siang ini. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang menyambar bensin, di mana lantai 1 rumah ini merupakan toko yang menjual bensin eceran, gas tabung melon, serta air minum galon. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada di dalam. Diduga panik dan menghirup asap terlalu banyak, pemilik terjebak di lantai 2 rumah. Damkar Kota Medan yang menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah langsung memadamkan api dan melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak. 1 orang penghuni rumah meninggal dunia, sementara penghuni rumah lainnya mengalami trauma dan luka ringan. Petugas mengalami kesulitan saat pemadaman berlangsung dikarenakan banyaknya warga yang berkerumun dan sempitnya akses jalan. Saat ini korban meninggal sudah dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan. Atas kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban bentrok maut Sorong terus berdatangan ke kamar jenazah menanti kepastian identitas anggota keluarganya. Tim DVI Polri baru mengidentifikasi 5 dari 17 jenazah. Belasan keluarga korban bentrokan maut terus berdatangan ke kamar jenazah RSUD Selebe Solu, Kota Sorong, Papua Barat untuk mengecek kepastian identifikasi jenazah keluarga mereka. Sementara pihak DVI Pusdokes Polri hingga kini baru berhasil mengidentifikasi 5 dari 17 jenazah. Kelima jenazah yang berhasil diidentifikasi masing-masing 3 perempuan dan 2 pria, di mana salah satunya adalah DJ Indah Sukmadani alias DJ Cleo. Bisa perhiasan, misalnya kaos. Sedangkan jumlah korban yang belum teridentifikasi sebanyak 12 orang korban. Adapun besok kami akan mencoba melakukan sidang rekonsiliasi ketiga dan mudah-mudahan akan ada lagi jenazah yang bisa kami identifikasi. Bentrok di Sorong, Papua Barat pada 23 Januari lalu bermula dari perkelahian pemuda. Menurut polisi, bentrokan maut terjadi antara kelompok pemuda K dan Pelau asal Maluku di Kota Sorong, Papua Barat. Dari belasan orang yang tewas, sebagian diantaranya akibat terjebak di tempat karaoke, sementara sebagian lain tewas dianiaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Polisi telah menangkap 3 buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua yang menewaskan 18 orang. Ketiganya dibawa dengan pengawalan ketat tim Suspolda Papua Barat. Tiga buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua langsung digiring dengan pengawalan ketat setibanya di Bandara Deu Sorong. Ketiganya ditangkap dalam pelarian saat turun dari kapal di Pelabuhan Fakfak. Mereka kemudian dibawa ke Mapolresta Sorong Kota oleh tim khusus Polda Papua Barat. Para pelaku diduga terlibat dalam pembakaran gedung klub malam Double O yang menyebabkan 17 orang tewas terbakar. 1 lainnya dibacok dalam pertikaian. Namun di Pelabuhan Fakfak masih bisa ditangkap oleh tim dari Polres Fakfak dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres di atas kapal KM Tidar tujuan Sorong menuju Tual. Hingga saat ini polisi telah menangkap 14 tersangka dalam kejadian bentrokan maut di Kota Sorong. Polisi juga masih memburu sejumlah buronan lainnya yang diduga menjadi provokator dan otak pembakaran tempat karaoke Double O. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja mencuri sepeda motor dan barang berharga milik majikannya. Pelaku tertangkap setelah kena tilang karena tidak memiliki surat kendaraan. Polisi menangkap Andi Kurniawan, asisten rumah tangga yang nekat melarikan sepeda motor dan barang lain milik majikannya. Pelaku yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat ini pun langsung ditangkap polisi. Ia ditangkap saat akan kabur ke kawasan Gilimanuk untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Namun karena pelaku tidak membawa surat kendaraan, pelaku ditilang polisi. Namun, sang majikan yang ternyata mengikuti pelaku kemudian melaporkan kejadian ke polisi yang berjaga di Gilimanuk.
Selain sepeda motor, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 4 ponsel dan uang tunai. Pelaku melarikan diri. Pelaku melarikan diri di pos tersebut. Lari karena diteriakin maling. Nah, setelah diteriakan maling, pelaku melarikan diri. Kita lakukan pengejaran dan penangkapan. Ternyata yang meneriaki maling tersebut adalah merupakan korban sepeda motor yang dicuri oleh pelaku. Pelaku baru bekerja 2 minggu. Sehari-hari pelaku mengantarkan usaha makanan milik majikannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jemberana, Bali, Nyomar Sudika, Ainis melaporkan. Seorang pria berusia 42 tahun di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi lantaran mencuri sepeda motor. Mirisnya, aksi nekat tersebut dilakukan demi bermain game online. Sedang asyik bermain game online, pria ini tertangkap tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang. Ika hanya bisa pasrah dan meninggalkan hobinya nongkrong di warnet. Polisi pun langsung memborgolnya karena telah mencuri motor milik seorang pemuda. Pelaku nekat mencuri motor korban yang terparkir di teras rumah kosnya. Ya? Setiap orang yang dekat pelaku kami curigai ya. Rencananya motor korban akan dijual secara kiloan ke pengepul besi dan hasil penjualannya untuk membeli chip Higgs Domino, sebuah permainan game online. Dan hasil daripada penjualan hasil curian motornya ini, pelaku membeli chip Higgs Domino. Dan kami saat ini sudah mengamankan barang bukti dan akan kami kembangkan kembali dari TKP-TKP yang lain. Saat ini pelaku dan barang bukti yang sudah kami amankan dan saat ini dalam pemeriksaan Satreskrim oleh penyidik untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Pangkal Pinang guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Basarnas mengerahkan alat berat saat evakuasi tanah longsor di Desa Lasarosou, Sumatera Utara. Satu warga ditemukan tewas tertimbun batu besar dan segera dievakuasi petugas. Sebuah alat berat atau eskavator perlahan-lahan mengevakuasi batuan dari bencana tanah longsor di Desa Lasarosou, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Saat evakuasi bebatuan, petugas menemukan seorang warga tewas tertimbun reruntuhan batu. Petugas pun sempat mengalami kesulitan saat evakuasi warga. Miris, warga yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Menerima informasi bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan 2 orang korban 1 selamat dan korban 1 tidak selamat. Diketahui korban meninggal bernama Fotodo Ziliwu, warga Gunung Sitoli, berprofesi sebagai penambang batu. Evakuasi berlangsung selama 3 jam dan jenazah segera dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, Ainis melaporkan. Pemirsa, kehidupan satu keluarga pengemis di Sampit, Kalimantan Tengah bergelimang harta. Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur menciduk pengemis memiliki mobil dan motor keluaran terbaru. Terbongkarnya kekayaan keluarga pengemis di Sampit terungkap saat petugas Satpol PP Kota Waringin Timur mengantar pulang 5 pengemis dan pengamen anak yang terjaring razia. Di halaman rumah keluarga pengemis terparkir sebuah mobil keluaran terbaru dan sejumlah sepeda motor. Terpergok petugas. Akhirnya mereka mengaku kekayaan adalah hasil mengemis anak-anaknya yang berjumlah 12 anak. Anak-anak yang masih berusia sekolah dasar dipekerjakan untuk mengemis dan mengamen sejumlah persimpangan jalan di Kota Sampit. Setiap anak-anak menghasilkan uang antara rata-rata Rp200.000 per hari untuk disetorkan ke orang tuanya. Bahkan, mengemis akhirnya diikuti oleh keluarga lainnya hingga dibuat menjadi kelompok pengemis. Ikut juga mengemis.
Ternyata setelah kami di lapangan kami hitung-hitung itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Kalau dilihat dari jam kerja mereka itu dari jam 3, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore, itu sekitar 2 jam. Menurut pengakuan dari mereka itu sekitar 200 ribuan, rata-rata 200 ribu per hari. Itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi rata-ratanya 200 ribu per hari per orang. Jadi kalau dihitung estimasi aja dia menurunkan anak 5 aja 1 juta dia 1 hari. Kalau dikalikan dalam 1 bulan bisa 30 juta. Keberadaan pengemis meresahkan masyarakat. Satpol PP Kota Waringin Timur akan membuat peraturan untuk memberikan sanksi bagi warga yang memberikan uang ke pengemis. Warga disarankan menyalurkan sumbangannya ke rumah ibadah atau panti asuhan serta yayasan berbadan hukum. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Untuk mengetahui seberapa kaya pengemis yang telah ditangkap oleh Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur, sudah bergabung bersama News Siang Bapak Sugeng Rianto. Beliau adalah Kepala Bidang Penegakan Undang-Undang Daerah Satpol PP Kota Waringin Timur. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Sugeng, pengemis yang berada di Kota Waringin ini sudah membentuk sebuah kelompok. Saat ini posisi mereka ini diamankan atau masih berada di rumah masing-masing, Pak? Saat ini posisi mereka masih di rumah masing-masing karena belum ada perintah dari atasan untuk tidak lanjutnya. Oke. Nah, untuk mereka sendiri kelompok pengemis ini, mereka sehari-hari mengemis di daerah mana saja? Titik dari pantauan kami ya, jadi mereka ini mengemisnya di traffic light lampu merah yang diperkirakan mereka itu banyak sekali bisa menghasilkan uang. Jadi mereka sudah memetakan di mana titik-titik yang pendapatan dari mereka ya, banyak di mana itulah titik-titik yang mereka tempati. Ini ada berapa keluarga Pak yang diketahui oleh pihak Satpol PP? Sementara ini ada 2 keluarga, tapi mereka masih mempunyai hubungan saudara. Jadi kemarin ini yang bikin viral kan karena satu keluarga ini mempunyai anak 12 dan semuanya mereka adalah pekerjaannya untuk pengemis. Ini berarti dari 2 keluarga ini ya? Oke. Betul. Bagaimana cara mereka membagi tugas sehari-hari untuk mengemis? Tiap hari mereka sudah ada terorganisir ya, jadi mereka itu ibunya itu berencananya, jadi yang menentukan titik-titik di mana mereka akan melakukan operasi. Kemudian di lapangan anaknya yang sudah berumur 17 tahun itu sudah naik, bukan jadi pengemis lagi tapi jadi koordinator lapangan. Tugas mereka ini adalah untuk memantau apabila ada razia dari SPP dan pendapatan dari anak-anak serta mengantar adik-adiknya yang bekerja di lapangan. 12 anak ini selain disuruh mengemis, apakah mereka tetap bersekolah Pak Sugeng? Kalau dari yang 12 anak, satu keluarga tadi tidak ada yang sekolah, tapi kalau yang dari keluarganya, dari tantenya itu dua-duanya sekolah, masih SD, kelas 2 SD, atau kelas 1 sampai kelas 4. Bagaimana akhirnya kasus ini terungkap? Apakah ada warga yang melaporkannya kepada pemerintah setempat? Kasus ini terungkap karena kita mengadakan razia justisi pengamen dan pengemis bersama dengan Dinas Sosial, karena laporan dari masyarakat yang melalui online. Jadi kita ada kontak aduan itu dari online melalui Facebook, IG atau WA ya, langsung dari Satpol PP. Oke, berarti sebelumnya ada aduan begitu ya. Nah, dari penuturan mereka ini sejak kapan mereka menjadikan mengemis ini sebagai sebuah profesi? Kalau yang saya tahu, karena saya ini baru menjabat 4 bulan, mereka sudah pertama saya menjabat sudah ada ketangkap, ibunya sudah ketangkap karena waktu itu ibunya masih mengemis. Kalau sekarang kan sudah menjadi perencananya. Nah, selama 4 bulan ini dia mengemis, tapi sebelum itu dia juga mengemis, terus sudah mungkin sudah bertahun-tahun ya. Nah, dari laporan anak buah saya, setiap ada operasi justisi untuk penertiban gepeng, mereka ini selalu ini aja orang yang tertangkap. Oke. Jadi sudah berkali-kali tertangkap. Nah, sekarang setelah ketahuan lagi, apakah mereka masih sering mengemis? Untuk sementara sudah kosong, di laporan sudah kosong, dan ada kabar terakhir mereka sudah pindah rumah lagi.
Oke, nah ini ada 12 anak yang beberapa diantaranya tidak sekolah dan dipaksa mengemis. Apakah ini masuk dalam kategori eksploitasi anak, Bapak? Betul, Bu. Ini kalau kita lanjutkan itu bisa dikenakan pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 37 tahun 2012 ya, tentang perlindungan anak. Oke, tapi hingga saat ini belum masuk ke jalur hukum ya? Belum. Nanti kan kita ini masih bingung. Kalau ibu ini ditangkap, anaknya siapa nanti yang pelihara? Seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari dinas sosial juga. Oke, terakhir Bapak, bagaimana pengawasannya ke depannya agar tidak ada masyarakat yang menyalahgunakan mengemis sebagai sebuah profesi? Jadi untuk ke depannya kami tetap menjalankan program ya, patroli, pemantauan, kemudian operasi justisi tetap dijalankan, dan kami akan menindak tidak hanya pengemis, tapi juga pemberi pengemis, karena ini akan bisa menyuburkan pengemis di lampu merah atau di jalan, sehingga pengguna jalan tidak merasa aman. Kemudian nanti kami akan juga menjadikan penyuluhan, sosialisasi dan edukasi kepada pengguna lampu merah. Baik, oke. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi nanti yang akan digelar operasi tidak hanya pengemisnya tapi juga masyarakat ya yang memberikan bantuan kepada pengemis. Terima kasih atas waktunya di Ayu Siang. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah mobil hilang kendali hingga menabrak sejumlah pengendara motor dari arah belakang. Satu pengendara tewas di lokasi. Polisi belum mengkonfirmasi penyebab kecelakaan tersebut. Sebuah mobil yang melintas di Jalan AH Nasution, Medan, Sumatera Utara, tiba-tiba menabrak sejumlah motor dari arah belakang. Beberapa pengendara terlindas dan mengalami luka-luka, di antaranya seorang balita. Sedangkan satu pengendara motor bernama Dimas, warga Medan Polonia, tewas di tempat karena luka parah di bagian kepala. Warga sekitar langsung menolong korban selamat untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara pelaku tabrakan yang merupakan seorang wanita sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Belum diketahui penyebab pelaku hilang kendali saat menyetir mobil. Tujuh orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan di warung angkringan Desa Karanggondang, Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan 3 orang lainnya masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Warung angkringan Dua Jiwo ini menjadi tempat pesta minuman keras oplosan yang menyebabkan korban jiwa. Dari 10 pemuda yang melakukan pesta minuman keras oplosan, 7 orang meninggal dunia sedangkan 2 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan 1 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Tewasnya 7 pemuda tersebut berlangsung secara beruntun. Dari sebelumnya 5 orang pada Senin malam hingga kemarin bertambah 2 orang. Diduga kuat korban tewas akibat terlalu banyak menenggak miras oplosan. Tim medis dari dokter Pumas kemarin itu memang akibat dari miras, sehingga dadanya itu gosong karena tidak kuat, itu kan panas. Jadi mungkin jantungnya atau apanya itu mengalami kerusakan. Belum diketahui secara pasti bahan baku campuran yang digunakan untuk mengoplos miras oleh para korban. Sejauh ini, Polsek Melongo Jepara masih melakukan penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari para saksi, termasuk pemilik warung. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Anyus melaporkan. Seorang balita di Kota Makassar terluka akibat anak panah yang ditembakkan oleh orang tak dikenal pada Selasa sore. Peristiwa itu terjadi saat korban mengendarai motor bersama pamannya saat hendak pulang menuju ke rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi balita KN sudah mulai membaik. Bocah berusia 1 tahun 2 bulan ini terluka di bagian pipi kanannya akibat terkena anak panah saat melintas di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Pada saat kejadian, KN sedang bepergian naik motor bersama pamannya. Beruntung luka akibat panah tidak parah, meski korban harus mendapatkan 5 jahitan. Dari dijemput di Bentemar. Iya kan anak masih menangis.
terus dijemput, terus pulang ya di situ masuk pulau. Tapi yang boncengan Atta itu sempat dia tidak tahu bilang kena busur. Cepat tidak tahu, nanti pas menangis baru dia lihat kenapa busurin anak. Gitu ya. Kasus ini sudah ditangani polisi dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, polisi kini sedang mengejar pelaku. Saat ini saksi telah kita periksa sebanyak 3 orang, termasuk orang tua dari balita tersebut, dan sempat dia lihat ada pengendara sepeda motor dari atas jembatan yang melepaskan anak busur. Termasuk ciri-ciri? Ciri-ciri pada saat itu pelaku ini menggunakan sepeda motor, dan mudah-mudahan saat ini pelaku dalam pengejaran. Guna mengantisipasi kejadian serupa, sejumlah personil kepolisian gabungan dari Polrestabes Makassar disiagakan karena lokasi tempat korban terkena anak panah kerap terjadi tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainis melaporkan. Warga Cililitan serbu minyak goreng murah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.